Santapan Harian, Rabu, 8 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasal ke-23, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam setiap denyut hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Sahabat Santapan Harian, dalam proses hukum untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap bisa butuh waktu yang lama. Mulai dari tersangka hingga dijatuhi vonis oleh pengadilan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Hal itu terjadi agar vonis yang diputuskan di pengadilan adalah putusan yang seadil-adilnya. Kisah yang berbeda terjadi dalam proses hukum Yesus. Prosesnya hanya berlangsung tidak sampai 1 hari, sejak ia ditangkap hingga divonis hukuman salib. Setelah melewati proses yang serba cepat, melelahkan, bahkan membawa penderitaan, Yesus segera dibawa menuju Golgota untuk disalibkan. Di tengah jalan ada Simon dari Kirene yang diminta untuk memikul salib Yesus, sekalipun ia baru tiba di sana. Banyak orang yang mengikuti proses eksekusi ini. Di antara mereka ada banyak perempuan yang menangisi dan meratapinya. Namun Yesus justru meminta mereka untuk jangan meratapinya. Ia malah meminta agar mereka meratapi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sebab ternyata masih ada penderitaan yang harus mereka tanggung ke depannya. Joseph Widiamadja dalam bukunya Diakonia sebagai Misi Gereja, Praktis dan Refleksi Diakonia Transformatif mengatakan bahwa dalam hidup ini kita seringkali harus memikul salib yang dipaksakan. Hal ini seperti Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salib Yesus. Ia bukan pelaku tindak kriminal, tetapi harus memikul salib dan menemaninya di sepanjang jalan. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya soal menerima keselamatan dan merasakan mukjizat besar, namun ada tanggung jawab salib. Bahkan penderitaan yang kita harus siap memikulnya. Kita tidak bisa menolaknya. Sebaliknya,
terimalah salib itu dengan tangan dan hati terbuka, serta percaya ada kelegaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Mampukan kami menerima dan memikul salib dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Amin.